Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPS tentang perubahan sosial dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Dahulu masih banyak kita temukan anak-anak yang bermain dengan permainan tradisional. Misalnya bermain layang-layang, peta umpet, gobak sodor, yeye, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita lebih banyak melihat anak-anak yang bermain di mall, di warnet, dan bermain game. Hampir setiap rumah di Indonesia pasti memiliki smartphone, dan anak-anak hampir semuanya bisa menggunakannya. Nah, ini karena pengaruh luar negeri yang masuk ke Indonesia. Perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang sudah modern dinamakan modernisasi. Modernisasi ini memiliki ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya, kesempatan kerja semakin sedikit karena tergantikan oleh mesin-mesin modern, sehingga dipastikan pengangguran meningkat. Sedangkan pengaruh positifnya, kita akan sangat mudah berkomunikasi di seluruh dunia, dan kita akan mudah melakukan pekerjaan dengan peralatan yang canggih. Sekarang kita akan mengenal tentang globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyatunya dunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain di dunia. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi membuat batas antar negara seolah-olah tidak ada lagi. Dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Sebagai contoh, sekarang dengan adanya smartphone, maka setiap orang kapanpun bisa dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Dan juga internet. Dengan internet kita bisa mencari informasi apapun dan dimanapun dengan sangat mudah. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang bukti-bukti adanya globalisasi. Yang pertama, bidang komunikasi. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa komunikasi saat ini, terutama alat komunikasi modern yang ada saat ini, sudah sangat canggih. Misalnya, adanya radio, televisi, komputer, laptop, tablet, smartphone, internet, dan media massa. Dengan alat komunikasi tadi, kita akan sangat dengan mudah melihat semua kejadian yang ada di dunia. Misalnya, pertandingan sepak bola yang ada di negara lain. Kita juga bisa berbicara melalui smartphone dengan siapa saja di negara manapun. Dan bisa dengan sangat mudah mencari informasi melalui internet. Selanjutnya, kita akan mempelajari bukti-bukti adanya globalisasi di bidang pariwisata. Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Tempat-tempat wisata alam di Indonesia seperti pantai-pantai di Pulau Bali,
Pulau Lombok, Pulau Komodo, dan Pulau Papua sungguh sangat indah. Nah, dengan adanya globalisasi ini sangat membantu perkembangan pariwisata di Indonesia. Perkembangan sarana transportasi dan teknologi komunikasi mempercepat kemajuan di bidang pariwisata. Berkat kemajuan sarana transportasi, setiap orang dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke tempat-tempat wisata. Selain itu, teknologi komunikasi juga memudahkan promosi suatu tempat pariwisata secara cepat dan luas. Bukti adanya globalisasi bidang periklanan. Iklan adalah sarana untuk mengenalkan produk berupa barang atau jasa kepada orang lain. Kemajuan teknologi komunikasi telah mengurangi jarak antar negara. Kita dapat menyaksikan produk yang dipromosikan bintang iklan dunia, dan juga bisa membeli produk-produk tersebut secara langsung dari luar negeri. Dampak dari adanya iklan produk atau jasa yang mendunia ini dapat kita amati dengan makin banyaknya restoran cepat saji yang menyediakan makanan khas dari negara-negara lain. Di bidang pariwisata, iklan yang dipublikasikan melalui media internet maupun media lainnya telah mampu menarik minat wisatawan mancanegara. Makin banyaknya wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, bahkan ke tempat-tempat wisata terpencil, merupakan dampak dari adanya informasi dan iklan yang tersebar berkat kemajuan teknologi. Bukti adanya globalisasi di bidang transportasi. Di era globalisasi, perpindahan penduduk menjadi sangat mudah dilakukan. Perkembangan di bidang transportasi memudahkan migrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contoh alat transportasi yang ada, misalnya adanya kapal feri, kereta mass rapid transit, dan pesawat. Sering kita jumpai warga negara asing yang datang ke Indonesia. Mereka ada yang tinggal sementara atau menetap di Indonesia. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi warga negara Indonesia karena menikah dengan penduduk Indonesia. Begitu pula sebaliknya, banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri. Mereka ada yang bersekolah, berlibur, atau bekerja di luar negeri. Ada pula yang menetap tinggal di sana karena menikah dengan orang asing. Mereka dapat dengan mudah pergi ke luar negeri karena adanya kemajuan yang pesat di bidang transportasi. Saat ini, masyarakat Indonesia pun sudah sangat terbiasa bepergian dengan pesawat terbang ke negara lain atau ke kota lain. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku tersebut ada yang bersifat positif maupun negatif. Berikut beberapa perubahan perilaku masyarakat akibat globalisasi. Yang pertama, gaya hidup. Bangsa Jepang dan negara-negara barat memiliki budaya disiplin. Globalisasi membuat masyarakat kita meniru budaya tersebut dengan memberi penghargaan lebih terhadap waktu atau yang dikenal istilah time is money, yang berarti waktu adalah uang. Di kantor-kantor pemerintah maupun swasta diberlakukan absen digital maupun sidik jari atau sensor mata. Pegawai yang datang terlambat dianggap tidak disiplin dan akan dikenakan sanksi. Selain pengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan pengaruh negatif bagi gaya hidup masyarakat. Saat ini banyak pusat perbelanjaan modern seperti mal dan minimarket yang dibangun di berbagai wilayah. Kita dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang impor maupun lokal di tempat-tempat tersebut. Kemudahan ini mendorong masyarakat kita untuk bergaya hidup mewah dan konsumtif atau boros.
Dampak yang kedua, selera makan. Dari selera makanan tradisional beralih ke makanan modern. Banyak kita jumpai di sekitar kita resto-resto yang menjual makanan-makanan negara lain, misalnya burger, spaghetti, pizza, atau sushi. Dan masyarakat kita cenderung berpemahaman bahwa ketika kita bisa membeli makanan-makanan barat tersebut, kita merasa kekinian, tidak ketinggalan zaman. Selain itu, dampak yang ketiga adalah pakaian. Masyarakat dari yang menggunakan pakaian tradisional cenderung lebih suka memakai pakaian yang modern seperti masyarakat barat. Globalisasi membuat kita mengenal jenis-jenis pakaian serta tren pakaian dunia saat ini. Kita dapat memakai jenis pakaian yang sama dengan orang-orang di belahan dunia lain, seperti celana jeans, jas, atau t-shirt. Permintaan produksi kain atau pakaian yang banyak juga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dampak yang keempat, komunikasi. Dahulu masyarakat berkomunikasi menggunakan surat. Proses pengiriman surat dapat memakan waktu berhari-hari. Kini berbagai alat komunikasi yang canggih telah diciptakan. Kemajuan alat komunikasi membuat kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang lain untuk berkomunikasi. Kemudian yang diberikan, telepon seluler dan internet membuat kita dapat berkomunikasi di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Dampak yang terakhir adalah transportasi. Kemajuan di bidang transportasi membuat pelayanan transportasi kepada masyarakat menjadi semakin baik. Perpindahan arus barang dan manusia dapat dengan mudah dilakukan menggunakan pesawat terbang. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa bepergian jarak jauh dengan pesawat terbang. Selain itu, masyarakat sekarang lebih cenderung menyukai mobil. Dengan mobil, mereka merasa lebih aman dan nyaman. Namun dampak negatifnya, sekarang kita jumpai banyak sekali kemacetan di mana-mana. Sekarang kita akan mempelajari tentang perusahaan asing. Perusahaan asing adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, namun dimiliki oleh pihak asing. Contohnya kalau di Indonesia, PT Freeport, PT Chevron, dan PT Newmont. Alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia, ada berbagai alasan mengapa banyak pihak asing ingin mendirikan perusahaannya di negara kita. Alasan yang pertama, ketersediaan bahan baku. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah menyediakan bahan baku yang cukup bagi kegiatan industri. Alasan yang kedua, konsumen yang besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga menjadi pasar yang besar bagi hasil produksi perusahaan asing tersebut. Alasan yang ketiga, banyaknya tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, tersedia pula banyak tenaga kerja, sehingga perusahaan asing tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja di Indonesia. Alasan yang keempat, stabilitas keamanan. Terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban di Indonesia membuat perusahaan asing dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia.
Keuntungan atau pengaruh positifnya yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dikenakan pada perusahaan asing. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan teknologi melalui adanya alih teknologi. Alih teknologi adalah kegiatan pelatihan teknologi oleh tenaga ahli asing. Sedangkan kerugian atau pengaruh negatifnya yang pertama, akan terjadi pencemaran lingkungan yang berupa pencemaran udara, suara, dan air. Yang kedua, peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Dan yang ketiga, hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Modernisasi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara positif dan negatif. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap globalisasi itu sendiri? Kita tadi sudah mempelajari bersama tentang dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Globalisasi membuat interaksi langsung antar individu menjadi semakin berkurang. Pertemuan tatap muka atau bertemu secara langsung menjadi lebih jarang dilakukan. Masyarakat kini lebih senang untuk bertukar kabar melalui SMS, chatting, atau telepon. Kebiasaan baru ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi rasa kebersamaan dalam masyarakat. Nah, untuk mengatasinya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengurangi penggunaan smartphone. Yang kedua, gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Dan yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial, tetapi juga mengubah kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Dampak globalisasi terhadap kehidupan budaya yang sudah kita pelajari meliputi perubahan gaya hidup, makanan, dan pakaian. Nah, ada beberapa upaya untuk menghadapi perubahan budaya masyarakat tersebut. Yang pertama, menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Sebaiknya kita membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga dapat menggunakan kelebihan uang kita untuk membantu sesama yang membutuhkan. Jadi, kita tidak boleh hidup boros ya. Kemudian, cara yang kedua, kita lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada budaya asing. Contohnya dalam hal makanan misalnya. Kita boleh menyukai makanan dari luar negeri, semisal pizza, burger, dan lain-lain. Namun, sebaiknya kita juga lebih mencintai makanan tradisional Indonesia. Karena selain rasanya yang tidak kalah lezat, makanan tradisional juga banyak yang lebih dan bergizi. Dengan mencintai makanan tradisional, kita sudah ikut melestarikan budaya Indonesia. Kemudian cara yang ketiga, meniru budaya positif bangsa lain. Misalnya Jepang. Jepang sangat gemar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, budaya-budaya positif tersebut sebaiknya kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Bangsa kita pun dapat menjadi bangsa yang maju seperti bangsa-bangsa lain. Dan yang terakhir, mencintai produk dalam negeri. Sikap mencintai barang buatan dalam negeri dapat membantu usaha para produsen lokal. Apabila kita mau membeli barang-barang buatan dalam negeri, maka produsen tersebut dapat terus menjalankan usahanya. Artinya,
kita juga turut membantu para pekerja atau pegawai yang bekerja dalam usaha tersebut. Dengan begitu, kita sudah ikut serta dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi dalam negeri. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ingat, tetap bangga menjadi bangsa Indonesia dan cinta produk dalam negeri. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeriku Indonesia, sungguh